selamat datang. Hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan yang sedikit berbeda. Kita akan menyelami makna dari 5 nama indah Allah, Asmaul Husna. Dan kita akan lihat gimana sih nama-nama ini bisa jadi semacam cetak biru untuk menjadi versi diri kita yang lebih baik lagi. Pernah nggak sih kamu berhenti sejenak dan berpikir, sebenarnya kekuatan apa yang ada di balik sebuah nama? Kedengarannya simpel ya, tapi dalam pembahasan kita kali ini, kita akan lihat bahwa nama itu bisa jauh lebih dari sekedar panggilan. Nama bisa jadi sumber inspirasi dan kekuatan kita. Nah, jawaban dari pertanyaan tadi itu, mulainya dari sini. Ayat Al-Quran ini ngasih tahu kita kalau Asmaul Husna itu bukan sekedar daftar nama. Ini adalah sifat-sifat agung yang jadi jembatan buat kita untuk terhubung dengannya, dan yang paling penting, untuk meneladani keagungannya dalam hidup kita sehari-hari. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Di sini kita akan fokus pada cara membangun ketahanan batin dan rasa tanggung jawab. Kita akan coba pahami 2 nama kunci yang jadi fondasi dari karakter yang kuat. Yang pertama adalah Al-Qawiyyu, artinya yang maha kuat. Coba deh bayangkan kekuatan yang sempurna, absolut, dan nggak akan pernah bisa dikalahkan. Ini bukan cuma kekuatan fisik ya, tapi ini adalah sumber dari segala kekuatan yang ada di alam semesta. Itulah inti dari Al-Qawiyyu. Jadi, gimana cara kita mencerminkan sifat ini dalam hidup kita? Sifat Al-Qawiyyu ini sebetulnya menginspirasi kita untuk bertindak nyata. Contohnya, berjuang terus dengan gigih, jangan gampang putus asa. Saat ada cobaan, hadapi dengan tegar. Dan bahkan, hal sederhana seperti menjaga kesehatan fisik dengan olahraga, itu juga wujud meneladani sifat ini loh. Lanjut ke nama berikutnya, Al-Qayyum, yang maha mandiri. Konsep di balik nama ini dalam banget, yaitu kemandirian yang total. Allah itu berdiri sendiri, tidak membutuhkan siapapun atau apapun. Sementara sebaliknya, semua ciptaan, seluruh alam semesta bergantung sepenuhnya kepadanya. Terus artinya buat kita apa? Nah, ini adalah panggilan buat kita untuk jadi pribadi yang mandiri. Untuk berani mengambil tanggung jawab penuh atas apa yang kita lakukan dan mengerjakan apa yang memang bisa kita kerjakan sendiri. Inilah cara kita membangun kemandirian yang sejati. Lihat deh, gimana keduanya ini bekerja sama dengan sempurna. Al-Qawiyyu itu ibaratnya ngasih kita kekuatannya, baik kekuatan di dalam maupun di luar. Terus, Al-Qayyum yang mengarahkan kekuatan itu biar kita jadi orang yang bertanggung jawab dan bisa diandalkan. Ini dia fondasi karakter yang kokoh. Oke, dari fondasi diri, mari kita bergeser untuk melihat gambaran yang lebih besar, yaitu siklus kehidupan. Bagian selanjutnya ini akan membahas keseimbangan yang luar biasa antara hidup dan mati, sebuah realitas yang kita semua pasti akan hadapi. Al-Muhyi, sang pemberi kehidupan. Nama ini tuh ngingetin kita akan keajaiban dari keberadaan kita sendiri. Bahwa setiap tarikan nafas, setiap detak jantung kita, itu adalah anugerah dari Dia yang menciptakan kehidupan dari yang tadinya tidak ada apa-apa. Cara kita menghormati Al-Muhyi adalah dengan kita juga ikut menjadi agen kehidupan. Gimana caranya? Ya dengan peduli pada semua makhluk hidup, dengan menjaga kesehatan diri kita sendiri, dan dengan membantu sesama agar mereka bisa punya kehidupan yang lebih baik dan lebih layak. Itu wujud syukur yang aktif. Dan sebagai pasangannya ada Al-Mumit, sang pengambil kehidupan. Ini adalah pengingat bahwa sama seperti kehidupan yang merupakan sebuah ketetapan, kematian juga adalah sebuah realitas dari Tuhan, bagian dari tatanan alam semesta yang sempurna. Sadar akan adanya Al-Mumit itu tujuannya bukan untuk membuat kita takut loh. Justru sebaliknya, tujuannya adalah agar kita hidup dengan lebih bermakna. Mengingat bahwa hidup ini ada batasnya, itu akan mendorong kita untuk selalu rendah hati, menghindari kesombongan, dan fokus mengisi hari-hari kita dengan kebaikan. Disinilah letak keseimbangan yang indah itu. Al-Muhyi menginspirasi kita untuk menjaga dan menghargai kehidupan. Di sisi lain, Al-Mumit mengingatkan kita untuk menjalani hidup ini dengan penuh tujuan dan kerendahan hati. Keduanya ini nggak bisa dipisahin. Nah, sekarang kita sampai pada puncak dari perjalanan ini. Setelah kita bicara soal kekuatan dan siklus kehidupan, sekarang kita akan membahas tujuan akhir di balik semua tindakan kita, yaitu pertanggungjawaban yang mutlak. Setiap perbuatan, sekecil apapun itu, dan bahkan setiap niat yang terlintas di hati, inilah makna dari Al-Bait, yang maha membangkitkan.
Ini adalah keyakinan bahwa perjalanan kita tidak berhenti di dunia ini. Akan ada satu hari nanti di mana semua manusia akan dibangkitkan kembali dan setiap amal perbuatan akan ditimbang dengan seadil-adilnya. Keyakinan pada Al-Baits ini punya dampak yang sangat langsung, yaitu membentuk kompas moral kita. Inilah yang mendorong kita untuk selalu jujur, untuk berlaku adil dalam segala urusan, dan untuk beribadah dengan tulus. Kenapa? Karena kita tahu, tidak ada satupun perbuatan kita yang akan luput dari perhitungan. Oke, sebagai penutup, mari kita rangkai ke-5 konsep yang luar biasa ini menjadi sebuah panduan yang praktis untuk pengembangan diri. Anggap saja ini cetak biru yang bisa kita gunakan setiap hari. Inilah dia cetak biru kita. 5 pilar untuk kehidupan yang lebih baik. Jadilah kuat dan jangan pernah menyerah. Jadilah mandiri dan bertanggung jawab. Hargai kehidupan dengan membantu sesama. Ingatlah kematian agar kita bisa menjalani hidup yang baik. Dan terakhir, teruslah berbuat baik karena kita tahu ada hari perhitungan. Semua prinsip ini berakar langsung pada nama-nama agung yang sudah kita bahas tadi. Nah, sekarang pertanyaannya kembali kepada Anda. Dari kelima nama ini, nama mana yang paling terasa mengena buat Anda saat ini? Coba pilih satu nama yang akan Anda jadikan fokus dan coba untuk dihidupkan dalam tindakan nyata Anda selama seminggu ke depan.